Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan bahagia. Selamat berjumpa di channel saya ini yang akan mengajak teman-teman semua untuk berjalan-jalan atau lungo piknik ke beberapa tempat menarik di berbagai daerah. Ini kita akan menjelajahi kota Kudus ya teman-teman. Ini kita start perjalanan dari Lingkar Kudus yang ada di sebelah barat, atau tepatnya di perempatan Cetak ya. Kita start dari sini karena perjalanan kita kali ini akan lebih enak dan lebih mudah ditempuh kalau kita lewat jalur Lingkar Kudus ya, terutama yang dari perempatan Cetak. Nah, kalau teman-teman bingung perempatan Cetak itu di mana, teman-teman bisa cari di Google Map poinnya ke terminal Cetak ya teman-teman. Itu ada, dan itu mudah sekali ditemukan dari baik dari teman-teman yang mau dari arah Jepara ataupun dari Kudus Kota atau Pati, itu juga mudah sekali ditemukan. Nah, kita start dari perempatan Cetak tadi, kemudian menyusuri jalan lingkar Kota Kudus ini untuk mengeksplor sebuah tempat atau sebuah resto dan cafe di daerah Kudus sisi utara teman-teman, dengan pemandangan alam yang luar biasa. Dan ini bukan di Colo ya, karena di Kudus juga punya wisata di atas bukit, yaitu Colo, yang terkenal dengan wisata ziarahnya atau wisata religi. Nah, kita akan di bukit sebelahnya, atau lebih tepatnya di Desa Rahtawu ya teman-teman. Trip kali ini kita akan mengunjungi yang namanya Seribu Batu Semliro. Nah, di Seribu Batu ini sebenarnya juga ada banyak tempat wisata alam ya teman-teman, seperti aliran sungai, sumber mata air, kemudian ada beberapa air terjun juga di situ. Jadi di satu tempat di Desa Wisata Rahtawu itu ada beberapa destinasi yang menurut saya cukup menarik. Tapi di kesempatan ini kita akan mengeksplor satu tempat dulu, yaitu sebuah tempat makan bernama Seribu Batu Semliro. Nah, teman-teman, pokoknya kalau sudah melewati jalur lingkar ini ya teman-teman, ini mudah sekali rutenya karena hanya tinggal mengikuti jalan saja. Kita hanya menyusuri lingkar ini lurus terus sampai nanti ada ketemu rambu-rambu yang akan mengarahkan kita ke Rahtawu. Poinnya ke Rahtawu ya teman-teman, karena kita kalau kelewatan sedikit nanti beloknya itu akan salah berbelok ke Colo, karena itu berbeda tempat. Jadi jangan sampai salah untuk berbelok. Nah, teman-teman bisa silahkan untuk disimak video ini. Nanti kita akan berbeloknya untuk menuju Rahtawu itu kemana. Selamat menonton video ini, jangan di skip ya teman-teman biar nggak kelewatan, karena jalur perjalanan kita kali ini nanti pemandangannya bagus banget. Kita akan melihat seperti bukan di Kudus pokoknya, karena beda sekali daripada dengan di Kudus Kota ya. Dan mungkin ada beberapa teman yang belum tahu, oh ternyata di Kudus ada tuh tempat yang seperti itu. Jadi tetap simak video ini ya teman-teman.
Sebentar lagi kita akan sampai di perempatan yang akan kita berbelok ke kiri untuk menuju ke arah Tawu ya teman-teman. Tapi selain perempatan lampu merah di depan ini, kita juga bisa lewat perempatan satunya lagi, atau teman-teman maju satu lampu merah lagi, kemudian baru berbelok ke situ juga bisa. Lebih enak lewat sana teman-teman kalau naik kendaraan besar ya, kayak mobil gitu ya. Jadi perempatan ini maju satu, ketemu lampu merah, kemudian belok ke kiri, itu juga bisa. Tapi karena ini saya naik motor, jadi saya lewat sini nggak apa-apa. Kenapa saya bilang lebih enak jalur di lampu merah depan? Itu karena jalannya lebih luas ya teman-teman. Jalurnya itu di perempatan depan, kalau kita berbelok kiri, jalannya lebih lebar dari sini. Jadi kalau kita naik mobil juga lebih enak lewat sana. Tapi kalau naik motor pun lewat sini juga bisa. Nanti di jalur ini kita akan ketemu sebuah pertigaan ya teman-teman, yang kita pokoknya lurus jalur ini mentok saja sampai habis, kemudian berbelok ke kanan. Nah, kita juga akan ketemu dengan jalur yang dari lampu merah setelah yang kita belok kiri tadi. Jadi sebenarnya sama saja, teman-teman bisa lewat lampu merah yang ini atau lampu merah depannya lagi, nanti akan ketemu dengan jalur untuk naik ke Rahtawu dengan jalan yang sama. Cuma bedanya kalau di sini agak lebih sempit ya, kalau di sana tadi lebih lebar, tapi sama saja. Jadi senyamannya teman-teman mau lewat yang mana, mau sama seperti saya lewat jalur ini atau ke lampu merah di depannya. Nah, ini juga mudah teman-teman. Setelah kita tadi berbelok di lampu merah di perempatan tadi ya, kita akan berbelok ke kiri. Nah, ini tinggal ngikuti jalur saja, lurus terus pokoknya. Jadi tadi dari lingkar ya, kita ngikuti jalur lingkar saja, nggak usah belok-belok, kemudian sampai ketemu lampu merah ini atau lampu merah di depannya satu lagi, teman-teman tinggal belok ke kiri. Nah, setelah belokan ke kiri itu ya lurus saja teman-teman, pokoknya lurus saja ngikuti jalur itu sampai habis. Nah, itu nanti teman-teman otomatis sudah sampai ke Rahtawu. Nah, kalau teman-teman lewat jalur yang lampu merah sebelah depan tadi, akan melewati daerah namanya Gebok. Gebok. Nah, ini juga nanti juga mengarah ke Gebok ya teman-teman. Bisa start dari sana. Kalau kita lihat di map kan ada melewati Gebok, kemudian kita akan lurus terus sampai nanti kita finish di Rahtawu. Teman-teman jangan khawatir, ini jalurnya cukup mudah, dan sepanjang perjalanan ini juga jalannya bagus ya, nanti tidak banyak ada lubang di jalan atau kerusakan apapun. Ini relatif mulus. Yang di sebelah depan lampu merah yang sebelahnya ini lagi, itu lebih bagus lagi jalannya, lebih mulus lagi dan lebih lebar. Jadi silahkan teman-teman, enaknya mau lewat mana, senyamannya saja, karena goalsnya kita sama nanti ketemu di Rahtawu. Jadi teman-teman pokoknya ini, kalau ada yang mengikuti saya lewat jalur ini lurus saja ya pokoknya sampai mentok. Nanti ditotokan kita baru berbelok ke kanan.
Nah, ini sebentar lagi kita akan sampai di totokan ya teman, atau pertigaan yang lurusan mentok dari lampu merah tadi. Nah, setelah kita ketemu jalur mentok itu, kita belok ke kanan ya teman-teman untuk menuju ke arah Tawu. Tapi sebelum arah Tawu, kita akan melewati daerah yang namanya Gebok. Di sini ada rambu-rambu jalannya kok teman-teman. Jadi nanti di depan itu kelihatan. Nah, itu teman-teman bisa lihat ada rambu lalu lintas ya. Kalau ke kiri kita ke Jepara, nah kita akan berbelok ke kanan. Nah, itu jalannya ya memang mentok ya teman-teman. Dari lampu merah tadi kalau ngikutin ini ya pasti ketemu ini mentok. Nah, ini ada Yayasan Nahdlatul Ulum. Nah, ini teman-teman berbelok ke kanan. Nah, kalau sudah berbelok ke sini, di depan itu juga kita akan ketemu dengan pertigaan lagi. Nah, pertigaan di depan itu adalah jalan lurusan atau jalur dari sambungannya yang lampu merah yang tadi saya bilang teman-teman, yang lampu merah setelah yang kita belok kiri atau lampu merah depannya. Nah, ini teman-teman, jalur yang saya maksud itu ketemunya di sini. Nah, kalau kita ke kanan kita akan ketemu lampu merah yang untuk jalur mobil tadi saya bilang jalannya lebih bagus. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ini lebih lebar jalurnya dan lebih mulus. Jadi kalau naik mobil bisa lewat lampu merah kedua setelah saya berbelok. Nah, ketemunya akan di simpangan pertigaan itu tadi. Nah, setelah teman-teman ketemu di jalur ini, baik mau lewat jalur yang saya pilih atau jalur sebelahnya, ketemunya sama teman-teman. Nah, ini kita ada di sekitaran daerah yang namanya Gebok. Nah, setelah dari sini teman-teman nggak usah khawatir, bahkan matikan mapnya pun nggak masalah ya, karena jalurnya tinggal lurus saja, tidak ada belokan. Jadi kita teman-teman cuma ngikutin jalur ini saja. Jadi kalau mau hemat baterai atau lowbat handphonenya, karena dipakai GPS terus, bisa dimatikan tidak apa-apa, karena saya jamin teman-teman tidak akan tersesat. Ini sepanjang perjalanan setelah sampai di jalur ini, pokoknya teman-teman tinggal lurus saja mentok sampai ke atas, nanti sudah otomatis sampai ke Ratawu. Sama kalau kita mau perjalanan ke Colo ya teman-teman, ke Colo kan juga melalui jalan lingkar yang sama dengan start kita awal tadi juga bisa. Itu pun juga sama teman-teman, setelah kita melewati arah jalur menuju ke Colo itu juga nggak ada belok-beloknya. Jadi kalau kita udah melalui jalur utama menuju ke Colo itu, dari bawah itu kita cuma tinggal lurus saja, nanti mentok ya sudah sampai langsung ke tempat ziarahnya di atas. Nah, di Colo pun juga ada bermacam-macam wisata ya, ada Pijar Park, ada banyak juga resto, cafe yang khas di sana kan, ada gedoknya kan, itu makanan khas yang banyak dijual di sana, ada gedok gedok goreng ya. Nah, itu di Colo banyak teman-teman, bisa teman-teman kalau ada waktu mampir ke sana, atau setelah pulang dari Rahtau ini kalau teman-teman masih sempat bisa berbelok ke Colo, ada jalurnya juga. Besok saya buatkan reviewnya untuk Colo. Nah, sekarang kita akan ke Rahtau dulu. Oh ya teman-teman, kalau ke Rahtau sebaiknya berangkatnya jangan sore-sore ya teman-teman, karena kalau sudah sore itu pemandangannya hilang, karena kan di situ kita fokusnya untuk view alam ya, atau pemandangan alam. Jadi kalau kita terlalu sore berangkatnya udah kemalaman di jalan, juga kita akan melewatkan kesempatan untuk melihat view yang bagus banget itu. Jadi sebaiknya teman-teman berangkatnya pagi, siang, atau sore sebelum sunset. Dan karena itu daerah pegunungan, ada kontur yang unik teman-teman. Jadi sinar matahari itu tidak akan bisa menembus perbukitan. Jadi walaupun di situ masih belum jamnya maghrib, di tempat itu sudah relatif gelap teman-teman.
walaupun matahari masih ada ya, masih bersinar ya, tapi karena matahari itu ada di sisi belakang bukit atau di punggung bukit, sinarnya itu tidak tembus teman-teman. Jadi kalau kita kesorean pun kita akan melewatkan momen itu. Nanti teman-teman bisa lihat yang saya maksud seperti apa, kenapa sinar matahari tidak sampai tembus, dan kenapa di situ itu malamnya atau gelapnya itu datang lebih cepat daripada tempat lain. Ya karena di situ matahari tertutup dengan punggungan bukit. Nah, kalau teman-teman penasaran, sebaiknya teman-teman coba sendiri untuk berkunjung ke Rahtawu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri di sana sore harinya itu lebih cepat atau malamnya datang lebih cepat. Itu fenomena yang unik ya kalau menurut saya. Jadi kita tidak bisa memang melihat sunset matahari tenggelam sampai ke dasar, itu tidak bisa karena tertutup punggungan bukit. Tapi di sisi lain kita dapat pemandangan luar biasa, yaitu sinar matahari yang perlahan-lahan surut dan menghilang. Itu bagus sekali, dan kebetulan ini saya datang pas di momen yang tepat. Jadi ada ke record di video saya ini nanti seperti apa pemandangannya atau fenomena sore hari datang lebih cepat. Jadi teman-teman pastikan untuk video ini ditonton sampai habis.
Setelah kita melewati jalan lurus tadi yang cukup panjang ini ya, karena kalau dari Kudus itu sekitar 45 menit untuk sampai ke tempat ini, jadi memang agak jauh. Tapi ini kita sudah hampir sampai teman-teman. Sebentar lagi di depan itu sudah mulai kelihatan ada pelang atau gardu yang bertuliskan Desa Wisata Rahtawu. Nah, itu berarti tandanya kita sudah sampai di Desa Rahtawu ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman sampai sini, cobalah teman-teman untuk lihat ke kanan ya. Ya, karena ini kan ketutupan pohon dan kamera saya tidak moving, jadi tidak terlihat. Tapi teman-teman kalau menoleh ke kanan, sebelah kanan itu pemandangannya bagus banget. Kelihatan bukit yang bagus dengan pemandangannya yang indah. Nah, ini Tugu Wisata Desa Rahtawu. Kita sudah sampai sini teman-teman. Ini kita akan mulai melihat pemandangan yang luar biasa. Benar-benar kayak bukan di Kudus lah. Kita nggak nyangka ternyata di Kudus ada ya tempat seperti ini. Nah, setelah kita sampai di Tugu Desa Wisata Rahtawu tadi, ini masih sekitar 7 kilo teman-teman untuk sampai ke destinasi yang kita tuju atau ke Seribu Batu. Dan bagi teman-teman yang naik mobil, sampai di sini masih aman teman-teman. Untuk mobil ya, jadi jalannya masih relatif bagus. Ini juga aspalnya masih baru dan lebarnya cukup ya, lumayan ya untuk mobil ya, jadi masih aman. Kalau teman-teman hanya berkunjung sampai ke Rahtawu saja atau ke objek wisata yang di bawah seperti bermain di aliran sungainya, atau teman-teman mau mengunjungi air terjun, atau hanya sekedar makan di kafe atau resto di sepanjang jalan dengan view bukit yang bagus itu kalau bawa mobil masih aman teman-teman. Tapi kalau menuju ke Seribu Batu Semliro ini, saya sarankan sebaiknya mending naik motor saja. Ya walaupun mau naik mobil bisa ya teman-teman, tapi kalau teman-teman tidak yakin dengan kemampuan mengemudinya di daerah menanjak, atau teman-teman tidak yakin kalau mobilnya dalam kondisi yang sehat dan baik, terutama untuk rem dan mesin ya, mending jangan naik mobil teman-teman, karena cukup beresiko ya, karena jalannya itu sempit dan juga banyak jalan yang sudah keropos karena itu tebing teman-teman. Jadi ada beberapa jalur yang longsor dan bolong, walaupun kecil tapi kalau kita terperosok agak bahaya juga, berisiko juga. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya seperti apa. Apakah saya terlalu berlebihan dengan bilang sebaiknya tidak usah membawa mobil? Nah, nanti teman-teman putuskan sendiri setelah melihat video saya. Tapi kalau dari pendapat pribadi saya, sebaiknya teman-teman naik motor saja. Nah, setelah tadi kita lewat jalur yang lebar, nah itu habis teman-teman jalur lebarnya. Jadi semakin ke depan itu kita akan ketemu dengan jalur yang semakin menyempit. Ini masih relatif lebar ya, tapi tadi kita masuk perkampungan di belakang itu ada penyempitan sedikit. Nah, kontur di daerah di sini seperti itu teman-teman. Selain jalannya yang berliku-liku, ada juga di beberapa titik itu penyempitan jalur. Nah, itu harus waspada juga kalau naik mobil. Seperti ini adalah penyempitan jalur. Nah, ini adalah loket masuk untuk ke Desa Wisata Rahtawu. Ini mungkin karena sore atau gimana ya, jadi tutup. Jadi saya tidak bayar. Jadi saya tidak tahu bayarnya berapa. Nah, bisa teman-teman lihat ya, setelah dari loket tadi, itu jalurnya aspal yang tadi mulus itu hilang, habis teman-teman. Kita akan ketemu dengan jalur aspal yang agak rusak seperti ini. Walaupun sepertinya ini terlihat seperti akan diperbaiki ya, kayaknya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau kita bawa mobil kan repot juga kalau kita papasan. Karena setelah jalur yang tadi itu, kita akan ketemu penyempitan jalan seperti ini. Dan jalannya masih tetap dengan kontur yang berliku-liku dan menanjak. Sebelah kanan itu berlubang teman-teman, longsor. Itu yang tadi saya maksud. Jadi agak
beresiko. Kalau misalnya kita berpapasan atau kita tidak hati-hati, kita terlalu ke arah kanan, kita bisa terperosok. Nah, ini setelah sampai di pertigaan ini kita tetap lurus ambil yang bawah. Karena kalau kita naik itu kita menuju ke perkampungan ya teman-teman. Kita lewat jalur yang di bawah. Ini kita ada di Desa Rahtawu. Di sekitar ini nanti di depan itu juga sudah ada beberapa tempat makan yang menarik. Saya bilang menarik kenapa? Karena unik teman-teman, berbeda ya di tempat makan pada umumnya, karena di sebelah kanan kita itu adalah sungai teman-teman. Di sini memang tidak terlihat ya, tapi kalau teman-teman berkunjung ke sini bisa melihat bahwa di sebelah kanan itu kita akan ketemu aliran sungai. Aliran sungai yang lumayan deras airnya, jadi debitnya lumayan banyak, tapi dangkal teman-teman sungainya. Jadi bukan tipe yang sungai dalam berbahaya, itu bukan, cuma sungai dangkal gitu, dan itu bagus sekali. Nah, di depan itu nanti kita akan bertemu dengan beberapa rumah makan yang dia punya tempat makan itu di sungai teman-teman. Jadi kita bisa makan itu persis di aliran sungainya. Jadi meja, kursi, semuanya itu ada di dalam sungai. Ya kita seperti spa gitulah, spa ikan gitu kan teman-teman, kan pernah lihat ya, dulu sempat viral ya, ada spa ikan. Nah kita di situ ya mau nggak mau makannya harus berbasah-basahan, otomatis kita harus lepas alas kaki kalau teman-teman pakai sepatu ya, karena basah, karena pasti kan, karena kita ada di sungai. Nah di depan itu ada beberapa rumah makan yang konsep penyajian atau konsep tempatnya seperti itu. Nanti kita juga akan bikinkan review ya teman-teman ya. Kemarin saya terlalu sore ke sini, jadi ketika mau review untuk tempat makan yang di sungai itu sudah gelap, jadi saya tidak sempat untuk ke tempat makan yang saya maksud. Nanti kalau ada kesempatan lagi saya bikinkan review khusus untuk rumah makan itu. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, itu sebelah kanan itu perbukitannya, dan ini jalannya setelah tadi menanjak terus, kita akan menemukan turunan yang lumayan dalam, lumayan panjang, dengan jalur yang masih sempit. Walaupun bisa sih naik mobil berpapasan, tapi ya kembali ke keputusan teman-teman saja. Silahkan mau membawa mobil atau membawa motor. Tapi kalau untuk ke Seribu Batu Semeliro, saya sarankan sebaiknya motor saja. Kenapa? Ya karena nanti bisa teman-teman lihat jalurnya seperti apa. Kedua, di tempat makan itu tempat parkirnya tidak luas teman-teman, cukup luas tapi di dalam rumah, jadi hanya cukup untuk motor saja. Jadi kalau untuk motor di situ bisa yang menampung puluhan motor di dalam, untuk motor puluhan bisa. Tapi kalau untuk mobil mungkin hanya satu atau dua lah maksimal ya, karena kalau lebih dari itu kita tidak akan bisa manuver untuk keluar dari parkiran, dan kontur jalannya menanjak teman-teman, jadi akan sangat repot, dan kita tidak bisa parkir mobil kita itu di pinggir jalan karena jalannya sempit. Jadi kalau kita tidak ke bagian tempat parkir di dalam itu, ya sudah, kita tidak bisa ada tempat lagi untuk parkir. Otomatis kita harus parkirkan di bawah atau di mana saya juga kurang tahu. Otomatis teman-teman harus berjalannya cukup jauh. Jadi daripada sampai di atas kerepotan, apalagi kalau misalnya teman-teman pas kebetulan kesininya weekend dan di sana rame, ada juga yang sudah membawa mobil, nah itu akan kerepotan untuk parkirnya. Tapi kalau dengan motor tidak usah khawatir karena pasti muat, karena untuk motor lumayan lega parkirannya. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, jalurnya itu seperti ini, banyak yang jelek tapi juga ada beberapa yang masih bagus, bisa teman-teman lihat. Nah ini juga bahaya kalau longsor ya, itu sebelah kiri bukit seperti itu. Nah di sebelah kanan itu nanti sudah kelihatan sungai, dan bisa teman-teman lihat ya, itu bukit di atas itu bagus sekali,
pemandangannya, dan di sini hawanya dingin teman-teman, ini seger banget. Jadi teman-teman kalau ke sini itu saya pastikan mendapatkan pasokan oksigen yang banyak dan bersih. Jangan khawatir ya, kalau ke sini pasti tidak banyak polusi ya. Jadi untuk healing cocok sekali. Nah, teman-teman sempatkanlah untuk mampir ke sini karena ini sangat worth it ya untuk kita datangi. Ini kita masih beberapa kilo lagi sampai ke lokasi. Nah, di sini juga ada tempat untuk base camp pendakian teman-teman. Nah, di sini nanti juga ada beberapa petunjuk lokasi untuk kita menuju ke base camp pendakian Gunung Muria. Saya kurang tahu nama puncaknya apa, saya lupa, kemarin sempat Google. Nah, itu base camp mendakinya juga bisa lewat jalur ini teman-teman. Nanti di depan itu ada papan atau penunjuk arahnya. Jadi kalau hobi teman-teman ada yang suka mendaki, bisa lewat sini. Nah, ini teman-teman kan jalurnya menyempit lagi karena kita ini harus melewati perkampungan. Ini kalau kita papasan dengan mobil dari depan aja udah repot teman-teman, karena ini sempit sekali dan ini adalah jalur satu-satunya ya teman-teman ya, tidak ada jalur lain, hanya ini. Nah, ini kalau kita misalnya di sini berpapasan dengan mobil, wah kacau sudah. Kalau tidak ada tempat untuk menepi, untuk berbagi jalan ya repot. Walaupun di sini banyak yang pakai mobil ya, tapi daripada kerepotan sendiri, sebaiknya jangan naik mobil. Teman-teman touring saja. Kalau mau berbanyak orang ke sini ya rame-rame touring, bisa naik motor berombongan begitu. Nah, ini kita sudah dekat pokoknya teman-teman. Nanti di depan itu kita ketemu dengan resto yang tadi saya maksud. Tadi sebenarnya ada sih sebelah kiri tadi, sudah ada seperti yang saya bilang tadi, yang di aliran sungai. Tapi kecil tempatnya. Di depan masih ada yang lebih besar lagi. Nah, di sebelah kanan ini juga sepertinya spot wisata yang baru dikembangkan ya teman-teman. Kemarin saya tidak sempat mampir karena takutnya udah kesorean. Tapi kalau teman-teman kesini, sepertinya di situ juga ada tempat makan dan juga semacam spot untuk selfie, karena view-nya ke bukit itu juga bagus dari titik tadi. Bisa teman-teman kunjungi ya kalau ke situ dan kalau sudah jadi. Nih jalurnya teman-teman menyempit lagi, sebagian aspal dan sebagian tanah. Jadi bahkan kalau kita naik motor pun juga harus berhati-hati dan waspada karena jalurnya tidak rata seperti ini. Jadi bisa teman-teman pikirkan kembali ya, kalau mau berkunjung ke sini teman-teman mau pakai kendaraan apa. Setelah melihat video ini kan nanti teman-teman punya bayangan, oh enaknya saya membawa apa ya gitu. Setelah sampai di daerah ini, teman-teman bisa lihat ya di sebelah kanan itu ada banyak rumah makan yang sudah seperti saya bilang tadi punya tempat makan di aliran sungai. Ada di sebelah kanan ini teman-teman bisa baca ya, parkir natas angin atau kali petuk. Nah, itu juga salah satu tempat
karena di belakang nanti di depan itu masih ada lagi yang seperti itu teman-teman. Jadi ada beberapa pilihan ya teman-teman, bisa teman-teman untuk mampir ke tempat yang tadi, atau nanti di depan lagi juga masih ada. Konsepnya sama teman-teman. Nah itu tadi kelihatan sedikit ya, ada aliran sungainya. Nah ini juga wisata Kedung, ini juga sama teman-teman. Jadi ini juga rumah makan, tapi kita makannya di atas air. Itu lumayan ramai teman-teman, ini ada mobil, ada banyak. Kemudian tadi di sebelah kanan juga parkiran juga lumayan banyak. Ini yang paling ramai teman-teman tempatnya, dari di antara semua tempat tadi ini yang paling ramai. Nah kita untuk menuju ke Seribu Batu masih beberapa kilo lagi ya teman-teman, di depan sekitar 3 kilo lagi. Nah kalau hanya teman-teman sampai ke wisata itu tadi naik mobil masih aman teman-teman, masih oke. Tapi teman-teman juga bisa lihat ya, ini jalurnya sempit. Jadi kalau kita papasan dengan 2 mobil pun bisa, tapi sempit dan jalurnya seperti ini. Tadi juga di rumah makan tadi yang Kedung itu juga ada banyak, ada 3 mobil ya di situ ya. Itu juga masih bisa. Oh ya teman-teman, di sini juga ada penginapan baru. Saya cek di Google gitu kemarin, saya juga lihat ada semacam guest house ya di sini. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen untuk nginep, merasakan dinginnya atau segernya hawa di Rahtau ini, teman-teman bisa dicek ya di Google Map, itu ada kok penginapan yang sudah tersedia di sini, ada guest house. Nanti kita akan melewati tempatnya. Nah ini di sebelah kiri nih teman-teman. Nah ini namanya adalah Joglo Dopang. Itu ada penginapannya teman-teman. Dia juga ada resto, ada rumah makan. Jadi kalau teman-teman tidak mau menginap, hanya makan saja juga bisa di situ. Jadi bebas teman-teman mau di situ hanya makan saja, atau sekalian mau staycation di situ juga bisa. Nanti kan teman-teman di situ juga kalau mau ke sungai itu juga dekat, jalan kaki kan bisa, karena di depan itu kan kelihatan sungainya. Tapi kalau dari Joglo tadi mau ke Seribu Batu ya masih jauh teman-teman, masih beberapa kilo lagi. Nah ini nanti sampai ke tempatnya atau sampai ke lokasi Seribu Batunya itu jalurnya ya seperti ini teman-teman, sempit, dan sebelah kanan kita adalah tebing. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau mau membawa kendaraan roda 4 ya harus ekstra waspada ya teman-teman, apalagi kalau berpapasan jalan. Dan jalurnya ini ya mungkin tidak terlihat kalau di video, tapi ini sejak tadi itu terus nanjak teman-teman. Jadi kita ini sedikit-sedikit atau pelan-pelan ini jalurnya terus bertambah ke atas, itu nanjak terus. Jadi kita mendaki bukit ini teman-teman. Dan tempatnya itu Seribu Batu itu juga lumayan tinggi ya, bahkan itu tertinggi malah, resto yang paling tinggi itu teman-teman bisa lihat itu di sebelah kanan ada bangunan itu. Nah kita akan ke situ teman-teman, tapi untuk menuju ke sana kita harus berputar dulu melewati jalur ini. Jadi dari jalanan ini kita sudah bisa melihat lokasinya, tempat yang akan kita tuju. Tapi karena jalurnya ya kita harus mengikuti kontur perbukitan seperti ini. Nah ini barusan ada longsoran tanah juga teman-teman, jalurnya agak sedikit menyempit karena jalurnya longsor. Nah itu yang saya maksud teman-teman, ada banyak titik seperti itu. Kita sudah menemukan 2 tadi, nanti di depan juga masih ada lagi. Ini kita semakin nanjak ini teman-teman, longsor lagi di sini, di dekat rumah biru ini juga semakin nyempit, longsor. Nah ini jalannya sempit sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman bawa mobil, wah saya agak ngeri juga kalau ketemu mobil di sini papasan. Ini kita sudah hampir sampai ya teman-teman ya. Nah bisa teman-teman lihat
tikungannya tajam, nanjak tinggi, jalurnya sempit, sebelah kiri bukit, sebelah kanan tebing. Riskan teman-teman. Tapi kalau teman-teman yakin dengan skill mengemudinya, silakan dicoba. Nah, itu sudah sampai teman-teman. Depan itu, bangunan depan adalah 1000 batu. Nah, susah kan kalau mau parkir di jalan. Nah, parkirannya hanya di sini teman-teman, hanya muat 2 mobil. Tapi kalau teman-teman naik motor, nah bisa parkir di dalam rumah ini, muat puluhan motor. Nah, ini kita sudah sampai teman-teman di 1000 Batu Semliro. Tempat ini memang jadi satu dengan sepertinya dengan pemilik rumahnya ya. Jadi bangunan ini adalah rumah hunian ownernya. Nah, di belakangnya adalah restonya atau 1000 batunya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, di sini adalah 1000 Batu Semliro. Pemandangannya luar biasa indah karena kita ada di atas. Nah, sebelah kiri itu ada cahaya matahari. Itu adalah tadi yang saya bilang fenomena matahari yang gelapnya lebih cepat. Karena setelah melewati punggung bukit di depan itu, sinar mataharinya akan hilang dan di sini lebih cepat gelap daripada di tempat lain. Yang sebelah terang kiri itu adalah sisa-sisa dari sinar matahari. Di sebelah kanan itu yang masih terang juga adalah sisa-sisa dari sinar matahari. Nanti sebentar lagi ketika mataharinya semakin turun ke bawah, di sini sudah relatif lebih gelap daripada di tempat lain, karena tempat lain kan masih tersinari matahari. Di sini sudah hilang sinar mataharinya, walaupun masih terang tapi sudah agak mau sore maghrib gitulah teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat depan bawah itu adalah jalan yang tadi kita lewati, jalur yang kecil seperti itu, dan itu juga terlihat ada sungainya, Sungai Bedok. Nah, view-nya luar biasa sekali kan teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ngajak gebetannya, pacarnya, atau FWB-nya ke sini, ini cocok sekali ya untuk nongkrong di sini. Dan teman-teman gak usah khawatir karena di sini makanannya murah sekali dan lumayan enak. Ada banyak pilihan menu yang kita bisa coba di sini. Tempatnya juga luas. Di sebelah kiri itu juga disediakan ada beberapa spot selfie. Dan teman-teman kalau mau nongkrong sampai malam pun juga di sini tambah syahdu, karena di taman ini di sesi yang outdoor itu juga dipasangi lampu-lampu kelip-kelip seperti itu. Jadi kalau malam tambah bagus walaupun semakin dingin, karena ini kan lumayan di atas tempatnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, seperti inilah yang disebut 1000 Batu Semliro, sebuah tempat makan dengan pemandangan yang luar biasa indah di kota Kudus, lebih tepatnya di desa Rahtawu. Depan itu adalah beberapa spot selfie. Teman-teman bisa turun ke situ, ada tangganya, turun walaupun itu sedang direnov ya, tapi tetap bagus banget. Oke, demikian video kita kali ini, sedikit review singkat tentang 1000 Batu Semliro. Kalau teman-teman penasaran, silahkan datang dan berkunjung sendiri ke sini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya biar video ini semakin dilihat orang banyak dan jadi saya semangat untuk bikin video selanjutnya lagi. Terima kasih.